Yo, minasan, Rokuroren, Sanjo. Oke, jumpa lagi di Bahas-Bahas Digimon Ghost Game episode ke-11 ya sekarang, teman-teman. Oke, ini episode yang berjudul Kamaitachi. Kalau ada yang nonton, pasti Omaitachi. Apa sih? Jok bapak-bapak lah Jepang dah. Omaitachi itu artinya kalian ya, teman-teman. Dah, yuk langsung aja kita bahas episode yang singkat ini. Digital Gate, open! Balik lagi ke pembahasan per segmen ya, karena ini awalnya sih agak pusing ngerangkainya teman-teman. Tapi ya setelah tahu episodenya singkat ya gitu deh. Oke, kita mulai dari segmen pertama teman-teman. Cuaca yang aneh. Dikaitkan lagi. Dikatakan di sini kalau di kota tempat Hiro dan kawan-kawan tinggal itu terdapat fenomena angin kencang yang membuat banyak kerusakan. Di taman, papan toko, dan lain-lain. Dari fenomena yang terjadi di awal episode ini udah jelas sekali bahwa ini ulah Digimon ya. Tapi kita akan bahas di akhir soal Digimon ini. Ditambah setiap angin itu berhasil membelah sesuatu atau berpapasan dengan orang, akan terdengar suara yang sepertinya berasal dari Digimon tersebut. Ini suara kayak gemuruh-gemuruh aneh gitu kan, kayak suara ngelakuin putus, memutus, membunuh dan lain sebagainya, semacam itulah. Terus segmen kedua, hubungan Anggoramon dan Ruri. Akhir-akhir ini Anggoramon sering pergi di malam hari dan membuat Ruri kepikiran soal dia, teman-teman. Mereka berdua juga sampai menyendiri dan berpisah seharian. Ruri bareng teman-temannya jalanin hobi baru yang cocok dengan dia, yaitu memotret dan kumpul bareng di toko langganannya. Sementara Anggoramon sepertinya mencari info mengenai fenomena angin kencang ini. Dia ngobrol sama teman-teman Digimonnya di suatu gang kosong gitu deh teman-teman. Ini udah kayak club gathering gitu nggak sih? Kalau suka ngumpul-ngumpul gitu, atau kita bisa sebut base camp ya teman-teman. Di sini ada Potemon, Dokunemon, Floramon, Elekmon, Mucomon, sama Labramon ya teman-teman. Katanya angin ini juga menyabit buah-buahan yang dikumpulin para Digimon ini. Jadi nggak cuma orang aja yang kena. Dan jelas sekali nggak mungkin fenomena angin kencang bisa sejelas ini menyabit apapun yang dia lewatin teman-teman. Kalau kena telak pasti kecincang sih ini teman-teman, ya kan? Sementara itu juga Ruri ngobrol ke Hiro soal ini. Bahkan kita lihat dia juga membahas soal angin kencang itu teman-teman. Maksudnya si Hiro yang bahas ya. Dan saya yang jadi fokus di sini malah si Gamamon, teman-teman. Sini Gamamon disuapin Bokomon itu, aduh gemes banget liatnya, teman-teman. Pengen gendong. Dan intinya Hiro sama Bokomon bilang ke Ruri kayak, udah percaya aja, pasti Anggoramon pergi malam-malam tuh ada alasannya. Dan juga saya hampir lupa, teman-teman. Kyoshiro ngegame dan digangguin sama Jellymon, teman-teman, di sini. Di kamarnya yang pasti. Si Jellymon ini rewel minta dibeliin kamera kayak si Ruri, karena si Ruri kan bilang kalau dia habis beli kamera buat hobinya yang baru ini, teman-teman. Duh, ini berdua ya teman-teman, baru aja kemarin dapet scene bagus, udah kayak gini lagi. Nah ini jadi akhirnya mereka belanja apa gimana lah. Segmen ketiga, kemunculan Repamon. Oke, langsung aja di taman bambu di mana Repamon muncul ya teman-teman. Pada saat itu Ruri sedang mencari spot untuk memotret. Tiba-tiba lampu di sekelilingnya pecah dan muncul gemuruh aneh. Suhu sekitar menurun dan pohon bambu satu persatu terpotong. Ruri sempat memotretnya, namun kameranya tersabit dan rusak, jadi fotonya gagal diambil. Saat itu juga Repamon menampakkan diri dan berbicara dengan Ruri. Dia yang menjadi penyebab semua kekacauan di sini dan juga rumor Kamaitachi ini. Dia meminta Ruri untuk menjauh dan alasan dia mengamuk adalah karena bila sabit di ekornya yang seperti punya kehendak sendiri dan dia ingin membelah semuanya. Di saat yang sama, Anggoramon selesai mengumpulkan info dan sepertinya ini bener ulah Digimon ya. Dia hendak menjemput Ruri, namun angin kencang bertiup ke arahnya dan membuatnya berfirasat buruk. Ternyata Anggoramon bisa terbang cepat ya teman-teman. Gitu kan, aduh. Padahal bobotnya lumayan loh si Anggoramon ini, kan gembul. Ruri nelpon Hiro dan minta dia datang ke TKP. Kyoshiro juga ditelepon, tapi karena dia lagi di kereta dan ada aturan buat silent HP, dia matuhin aturan itu dengan alasan dia itu seorang kepala asrama, jadi harus nurut aturan. Aduh, ya ampun, ya orang. Ini langsung santai ya, teman-teman. Abis belanja sama Jellymon, ya kan, teman-teman. Kemarin yang nggak ngapa-ngapain tuh Ruri sama Anggoramon. Nah, sekarang malah mereka yang nggak ngapa-ngapain gitu. Pas di jalan si Gamamon bilang dia mau terbang. Dan Hiro nurutin keinginan Gamamon karena dia merasa yakin kalau kali ini bisa terbang, kan, teman-teman. Akhirnya dia berubah jadi kaos Gamamon, teman-teman. Kayaknya di sini evolusi itu tergantung si Gamamon ya teman-teman. Dia bisa milih jadi form championnya siapa aja, tergantung perasaannya dia teman-teman. Jadi bener kan, kayak Kamen Rider ini mau milih formnya
Kayak Kuga mau milih form itu harus mikirnya sesuai sama sifat formnya gitu. Dia mau gelut jadi Battle Gamamon. Dia mau terbang jadi Kaos Gamamon. Dan juga Gamamon ini seperti dispesialkan ya, karena ada di opening aja udah kelihatan 3 wujud champion. Dan juga ada satu lagi yang jahat yang warna hitam teman-teman. Tapi itu nanti aja kita bahasnya. Balik lagi, Kaos Gamamon ternyata ada pegangan di punggungnya biar hero bisa naik. Dan gerakannya sepertinya cukup lincah ya kalau di daratan. Dan terbangnya kayak menyesuaikan posisi, beneran mirip Gantole ya, atau glider gitu teman-teman. Balik lagi ke Ruri, dia lihat dari tadi Repamon tuh bersikap aneh. Dia seperti mau menghentikan serangan, kayak berdebat gitu deh sama ekornya. Konflik ini yang menyebabkan cuaca angin kencang teman-teman. Suara gemuruh yang bilang ingin memutus, membunuh, dan lain-lain itu ya dari mereka yang gelut ini. Kalau dibiarin, seluruh kota tuh bisa hancur dicincang sama mereka teman-teman. Untungnya Anggoramon nggak telat ya nolong si Ruri, bahkan Anggoramon yang sudah tahu soal ini juga nggak bisa membiarkannya gitu aja. Menurutnya tuh nggak mungkin bisa selesai dengan damai ya pada awalnya, tapi walaupun begitu Ruri tetap mau coba untuk ngobrol sama mereka, tapi mereka masih aja gelut. Jadi Anggoramon mencoba menghentikan mereka, tapi bobotnya membuatnya kalah cepat dengan Repamon yang lincah itu ya teman-teman. Dan kemudian tepat waktu Hiro dan Kaos Gamamon pun sampai, sehingga Anggoramon mendekati mereka dan berniat menyerang dari udara. Dengan serangan terkoordinasi, mereka berhasil menghentikan Repamon. Bahkan ada jurus baru dari Kaos Gamamon yaitu tendangan salto Lambertaki. Mungkin ini mirip tendangan salto yang episode kemarin ya, yang buat ngejatoin si Yatagaramon itu. Dan juga Petit Tornado tenaga maksimumnya Anggoramon. Ini menciptakan angin puyuh yang cukup besar, namun ia memakainya untuk meniup bambu agar bisa menahan Repamon. Ini angin puyuhnya gede banget, udah kayak topan mini. Pusaran angin gitu kan. Ya kayak gitulah. Ruri memakai Bacot no Jutsu. Dan dia memahami kalau Repamon ini tubuhnya mau hidup tanpa merusak apapun. Sementara ekornya ini pengen memamerkan ketajamannya. Jadi dia pengen temuin cara untuk bisa mereka berdua ini sama-sama enak gitu. Jadi ya Anggoramon saranin mereka ikut dengan club gathering Digimonnya dia. Dimana Digimon di sana berkumpul dan berbagi informasi. Katanya dia butuh orang yang bisa ngiris lemon kan teman-teman, dengan tipis dan rapi. Sebelumnya juga kan kita lihat si Lemonnya ini kegigit sama Labramon dan hancur ya. Nah dari situ dia dapat ide deh buat saran ini. Jadi ya seperti itu teman-teman. Akhirnya masalah selesai dan juga pulangnya Ruri dan Anggoramon langsung baikan. Setelah paginya mereka tadi kan berantem ya paginya, ya kan? Karena Ruri ngira Anggoramon menyembunyikan sesuatu. Padahal alasannya karena dia nggak mau manusia ini nemu club gathering ini supaya ya nggak timbul kericuhan kan yang pasti. Di akhir pun Anggoramon nggak lupa mengeluarkan puisinya seperti itu. Jadi akhirnya happy endingnya begini aja. Menutup konklusi, ini episode yang lumayan nggak kerasa sumpah teman-teman. Tiba-tiba udah selesai aja gitu. Tapi ya lumayan lah ya. Walaupun tadi sebenarnya udah ngarep keluar Simbari Anggoramon sih, ternyata ditunda lagi. Mungkin besok atau minggu depan ya. Ya at least pesan moralnya dapet lah di sini. Kalau udah masalah omongin aja dulu. Kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu ya kan. Jadi benar ya teman-teman. Lo bosen sama anime musiman atau yang gelut-gelut terus, coba nonton Digimon Ghost Game. Recommended sekali. anime Digimon yang diselingi slice of life. Dan episode kali ini juga gak ngeri-ngeri amat teman-teman. Tadinya saya pikir dari awal sampai seterusnya tuh bakal mencekam terus kan. Tapi ternyata tiap episode itu feel-nya beda-beda. Kayak kemarin tuh episode 10. Intens banget kan gelutnya di sini di game, teman. Terus di sini biasa aja, tapi akhirannya bikin adem aja gitu. Dan kemudian Kamaitachi. Ia adalah sejenis yokai dalam mitologi Jepang ya. Ada beberapa pandangan mengenai bagaimana wujud dan tingkah lakunya. Tapi yang umum menyatakan bahwa Kamaitachi adalah sekumpulan musang 3 ekor yang bercakar tajam. Bergerak bagai hembusan angin dan melukai kukulit kaki manusia. Menurut versi ini, musang yang pertama memukul badan korbannya sampai lunglai, kemudian yang kedua segera mengiris kulit korbannya, dan yang ketiga segera mengoleskan obat pada luka tersebut. Sehingga saat itu terjadi, korban hanya merasakan rasa sakit seperti terluka, namun tidak berdarah. Sakit tidak berdarah. Yeah. Catatan mengenai hal ini dapat ditelusuri dalam karya Toriyama Sekien. Terusnya ada di deskripsi ya teman-teman. Dari Wikipedia. Oke, sekian dulu. Makasih buat yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya.
Kita ketemu lagi di next video. Bye. Oke, open.